Kenapa harus dilakukan klarifikasi hari ini? Karena sudah menyangkut fitnah yang luar biasa. Nah sekarang Joko ini kita hadirkan. Kita benar-benar ngasih kebenaran loh di sini. Bahwa di sini tuh nggak ada sama sekali perselingkuhan, nggak ada video asusila dan yang lainnya. Saat ini saya bersama klien saya, Ricky dan Kalina. Lama hal persoalan, kita akan melakukan sebuah klarifikasi yang saudara Vicky Prasetyo lakukan beberapa saat lalu yang didampingi oleh pengacaranya. Nah, melalui kesempatan kali ini, hak jawab dan klarifikasi dari klien saya akan kita lakukan berkenaan dengan tuduhan dan fitnah yang keji. Kita melihat bahwa apa yang disampaikan, dituduhkan kepada Kalina maupun saudara Ricky itu sama sekali tidak benar. Saya minta nanti secara runtut klien saya, Ricky dan kalian untuk menjelaskan kronologis apa yang disampaikan oleh saudara Vicky Prasetyo, apa yang disampaikan bukti-bukti pengacaranya itu semua tidak benar. Hari ini kita bantah dengan bukti, dengan fakta yang akan disampaikan oleh klien saya. Saya minta pertama, saudara Ricky untuk menjelaskan dari awal persoalan sehingga beliau ikut terlibat dalam persoalan ini. Padahal secara sederhana dari Kalina ini sebenarnya fair-fair saja, persoalan rumah tangga ini tidak perlu dipublish dan saling menjelekkan. Ini persoalan rumah tangga yang dijalani oleh Kalina, tapi ini sudah banyak melibatkan orang-orang dan dirugikan. Makanya hari ini kita melakukan klarifikasi dan kita akan berikan somasi kepada saudara Vicky Prasetyo. Seandainya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara fakta hukum, kita akan lakukan upaya hukum untuk melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Silakan. Oh, jadi sebelumnya untuk pertama kalinya saya menjelaskan kronologinya. Pertama kali itu saya kenal dengan Kalina. Saya menjalin komunikasi dengan Kalina itu 5 Januari 2022. Saya udah kenal lama sekitar setahun, cuma baru kita komunikasi intens itu 2022 di 5 Januari. Dan itu pun juga pembicaraan kita itu hanya sebatas pertemanan biasa. Ini percakapan 5 Januari 2022. Sekedar say hello biasa aja loh. Ya. Dan pada tanggal 21 Desember saya mau memposting sebuah foto di akun Instagram saya seperti ini. Tapi Kalina itu memberikan komentar di postingan saya ini itu tanggal 17 Februari 2022. Di sini saya ada buktinya. Ini screenshot yang saya ambil pada tanggal 18 Februari jam 1 siang. Nah, di screenshot ini Kalina komentar 22 jam yang lalu. Di sini jelas banget 22 jam lalu ya. Yang yes you are cowok nyebelin. Komentar Kalina yang ini. Nah, 22 jam yang lalu dari tanggal 18 Februari itu adalah tanggal 17 Februari. Jelas banget dong, berarti bukan sebuah perselingkuhan di sini. Dan ini juga bukti dari handphone saya screenshot. Rinciannya 18 Februari 2022 jam 1 siang. Tapi sebenarnya teman-teman media, ini Kalina akan buka fakta sebenarnya. Sebelum peristiwa Vicky menceraikan saudara Kalina juga sudah berulang-ulang kali Vicky juga mentalak saudara Kalina. Bahkan peristiwa rujuk itu juga tidak pernah dilakukan. Nanti bisa dijelaskan secara gamblang dan saksi pada saat Vicky Prasetyo mentalak itu juga ada. Jadi ini rekan-rekan media yang di crop dia di video ini sebenarnya bukan berdua. Ini video rame-rame ketika Kalina pada saat ingin membuat podcast. Jadi ini juga sebenarnya bukan ini ya, podcastnya pas yang lagi saat yang kita di hotel. Iya, nah ini yang saya bilang ini rame-rame tuh. Ya, ini rame-rame. Nah, coba dilihatkan videonya. Jadi ini seolah-olah flying victim ini yang dilakukan oleh saudara Kalina. Ini disudutkan begitu. Makanya kita akan buktikan hari ini dari fakta-fakta video yang ada. Coba salah contoh. Jadi rame-rame. Jadi kita rame-rame
lagi satu lagi ini. Saya belum. Ini video yang di crop sama mereka, foto yang di crop dari video ini. Ya. Oke, saya Dan itu lanjutkan. tanggalnya ada tanggalnya. coba. Ya. Tanggalnya itu tanggal 20 Februari. Ini waktu kita rame-rame itu. Backgroundnya sama kan? Background sama. Ini tanggal 20 Februari. Jadi saya sudah bercerai ya. Gitu. Jadi saya sudah bercerai. Bercerai tanggal berapa waktu itu? 10 Januari. 10 Januari. Nah, lanjut dari pertanyaan media tadi, masalah ada screenshot hotel ya, check-in hotel. Coba dijelaskan saudara Karin. Nah, waktu hotel itu, jadi saya gini, saya tinggal di Bogor saat ini. Saya ada pekerjaan kurang lebih 5 hari. Nah, itu setiap pagi, hampir setiap pagi dan malam itu saya ada kerjaan. Saya nggak mungkin bolak-balik Jakarta Bogor. Saya memang buka apartemen, yang dimana apartemen itu ada 2 kamar. Ini beliau ada saksinya juga. Saya harus syuting, Ricky harus syuting. Memang saya di sini, saya bilang nanti malam nggak perlu jauh-jauh. Ini saya akuin. Ini WhatsApp saya sama beliau, gitu. Dan dari pihak sana mengatakan bahwa saya kesannya ini saya ajak pas saat saya menjadi istrinya dari sana. Faktanya adalah di tanggal 10 Februari. Istilah 10 Februari dan bookingan hotelnya pun ini yang saya ada. Bentar ya, sabar kan deh. Harus buktiin satu-satu. Karena harus buktiin satu-satu. Nah, Jadi ini ada bukti booking hotel saudara Kalina. Ketika saudara Vicky menuduh bahwa di situ terdapat pertemuan antara Vicky Prasetyo dan Ricky. Nah, persoalan ini sebenarnya simpel saja kalau kita melihat dari kacamata hukum. Ini salah satu contoh. booking hotelnya tanggal 10 Februari. 10 Februari. 2022. Jadi bukan sebelum saya bercerai. Jadi kalau misalnya dia bilang bisa bohong tapi sejarah tidak bisa bohong. Ya inilah sejarah tidak bisa bohong. Dan saya ada saksinya waktu itu kita ngapain? Kita bikin podcast untuk obrolan tengah malam. Jadi emang kondisinya harus di hotel juga karena kita ngambil view-nya gedung ya. Waktu itu ngambil view-nya gedung, so kayak nggak ada jadi apa-apa. Emang benar-benar pure kita podcast obrolan tengah malam. Makanya saya kan bilang juga di situ Kak. Saya bilang kan nanti syuting gampang. Memang untuk syuting saya, syuting beliau dan kita memang ada podcast rame-rame bukan hanya dari teman saya Papi Soling aja tapi memang ada teman-teman saya lain juga kita bikin podcast rame-rame di situ. Gitu. Jadi terlepas dari itu sebenarnya persoalan Kalina mau ketemu dengan siapa, dengan laki-laki seperti apa itu kan hak Kalina. Karena sudah Apalagi udah jauh hari udah ditalak secara agama. Yang menjadi dasar di sini soal pernikahan Kalina juga tidak tercatat secara hukum negara. Ini kan cuma pernikahan siri saja. Jadi unsur yang dituduhkan secara fitnah dan keji itu bahwa saudara kalian melakukan perjinahan dengan saudara Ricky sangat jauh sekali, makanya kita bantah dengan fakta-fakta. Mungkin saudara Ricky bisa mempertegas. Ada beberapa bukti juga yang mengatakan kerabat dari pihak sana itu memposting menggiring opini masyarakat seolah-olah Kalina kenal dengan saya melalui sebuah postingan yang dimana Kalina berkomentar di postingan saya 21 Desember itu. Ini ada buktinya. Postingannya di sini mereka mengatakan cintaku berawal dari postingan, mereka bilang. Cowoknya udah ngaku. Nah, yang perlu saya klarifikasi di sini, saya di sini berkata chattingan saya dengan pihak mereka, dengan di sana, ya itu saya mengatakan awalnya itu menanyakan fake account karena akun Instagram saya diteror sama fake account saya Kalina. Saya menanyakan lah baik-baik, halo bang, habis Amit itu siapa ya bang? Dia nanya, maksudnya ada akun ngata-ngatain saya, mengatasnamakan kerabat dari mereka kan. Memangnya ngatain kenapa bro? Banyak pokoknya. Nah disinilah awal masalah saya bilang. Awalnya komen postingan saya hapus, habis itu berlanjut di postingan. Nah cuman mereka ini memotong percakapan yang di atas dan memberikan conversation itu dan selebihnya setelah yang mereka potong itu, jadi seakan-akan menggiring opini masyarakat bahwa Kalina, padahal bukan Kalina di sini. Yang ini yang dia kasih tahu. Yang dia kasih tahu yang ini.
awalnya komen postingan saya hapus, habis itu berlanjut postingan, itu yang saya bilang. Lalu dia bilang, oh banyak banget yang dikirim ke gue juga postingan Valentine itu, kata gue nggak tahu. Oh itu di IG lu bro. Lah nggak tahu bang, apanya bro, gue nggak tahu ya gitu. Pokoknya kayak gitulah. Itu bukan merujuk ke Kalina, tapi itu merujuk ke fake account yang meneror saya. Kayak gitu sih. Nah, dia bilang di sini juga. Tapi andai kata benar juga, dia bilang ini. Dia bilang katanya emang gak apa makanya lu sama Kalina maksudnya bro. Ini dari pihak sana nanya kan. Dia bilang cuma teman biasa. Tapi andai kata benar juga yang nggak apa-apa. Justru harusnya kan Kalina mah sama gue sudah pisah juga. Itu dia bilang. Di sini dia bilang katanya. Sudah memperjelas. Sudah memperjelas bahwa di sini. Nah, ini saya perbesar ya. Tapi andai kata benar juga, ya nggak apa-apa juga. Harusnya kan Kalina sama gue sudah pisah juga. Nih, saya dan pihak sana sudah berpisah. Jadi kalau misalnya saya sama Ricky atau sama siapapun ya nggak apa-apa. Di sini ada jelas kata dia seperti itu. Saya sama beliau kita dekat. Tapi mau sedekat apa? Udah itu menjadi milik privasi kita berdua. Mau kita pacaran kah? Mau kita cuma berteman atau kita mau apapun? Yang penting semuanya itu kita lakukan setelah saya dan Vicky bercerai. Itu aja. Jadi nggak ada lagi sampai sekarang sampai keluar yang namanya video call itu. Sekarang ada yang mengatakan apa? Yang keluar statement bahwa ada video asusila segala macam. Itu semua kan dilontarkan dari saudari Melisa kan. Dan dia pun dapat bukti itu cuma secara verbal doang dari saksi yang bernama Joko. Melisa memberikan keterangan bahwa saudara Ricky dan Kalina ini melakukan video call seks. Tapi dasarnya itu didasarkan katanya si Joko. Nah sekarang Joko ini kita hadirkan. Apa pernah Joko ini melihat, mendengar, menyaksikan saudara Ricky ini melakukan video call seks? Dan ini kan fitnah keji yang menyebabkan sebenarnya ini yang fatal nih, saudara-saudara media yang fatal nih. Keluarganya Vicky ini tertekan, Ricky ini tertekan. Oke, Ricky maksudnya. Keluarga Ricky ini tertekan sekali. Bahkan tersudutkan dengan fitnah yang kejam ini. Makanya hari ini kita lakukan klarifikasi. Bahkan saya juga wanti-wanti saudara Melisa, kita akan lakukan tuntutan juga ke dia. Kalau dia tidak bisa membuktikan fitnah terhadap klien kita 2 kali 24 jam akan melakukan upaya hukum. Kita akan melakukan laporan terhadap Melisa juga. Saya minta saudara Joko jelaskan secara gamblang saja apa yang dilihat, didengar terhadap peristiwa yang dituduhkan terhadap klien saya Ricky dan Kalina. Silakan saudara Joko. Itu kan tentang video call seks ya, VCS ya. Itu kan sebenarnya itu kan memang tidak ada. Nah ini awalnya ini adalah Melisa ini memang punya kedekatan dengan Ricky, suka dengan Ricky. Nah oleh karena itu dia memanggil saya untuk bertemu, ngobrol berdua, cerita-cerita. Di sini status Melisa ini kan sudah bersuami. Sebagai teman, saya kan juga agak kurang berkenan dengan mereka gitu kan, karena kalau terlalu dekat juga kan takutnya ada apa-apa gitu loh. Saya obrolin di sini, saya sedikit plesetin, saya candain. Melisa, udah mending ini deh, Ricky itu gue tuh pernah video call seks sama cewek namanya Kalina. Masa sih? Iya. Nah udah mending kamu jauh-jauh aja deh sama dia, nggak usah dekat-dekat dia lagi gitu. Nah dari sini inilah asal muasalnya video call seks itu. Padahal itu semua tuh nggak ada gitu loh. Itu cuma candaan. Dan saya ngobrol sama dia pun nggak terang-terangan media begini, nggak. Cuma one by one gitu loh. Saya sama dia doang gitu. Dan itu pun tidak ada bukti nyata seperti foto, video ataupun rekaman yang menyatakan kalau Mbak Kalina dan Ricky teman saya ini melakukan hal itu gitu. Tapi kata saya waktu video itu lagi buka-bukaan kan di tempat kamu waktu itu kan, katanya ada buka-bukaan, bener nggak? Tidak ada, itu semua tidak ada. Itu semua hanya gosip, itu semua hanya rekayasa yang saya buat untuk menjauhkan saudara Melisa ini dengan Ricky teman saya. Tanpa sepengetahuan Ricky. Nah dan ini pun saya sudah buat surat pernyataan ya. Ini saya sudah klarifikasi hari Jumat tanggal 18 Februari kepada keluarga Ricky sama keluarga saya juga, ada RT RW, saksi sama pihak kepolisian yang saya panggil untuk melerai ya. Nah di sini tuh tertulis
saya sudah melakukan ini gitu loh, sudah melakukan klarifikasi ini, dan saya juga sudah tegaskan kepada Melisa sebelum dia mengajukan kasus ini ya, itu memang tidak ada gitu loh, itu mitos. Jadi gini, rekayasa gitu. Joko, saya mau mempertegas bahwa apa yang dituduhkan Melisa ya kepada Ricky dan Kalina ini itu berdasarkan ucapan kamu, sehingga awalnya ucapan itu motivasi, sebenarnya motifnya adalah ingin menyelamatkan rumah tangga. Lu jangan dong dekatin si Ricky, lu punya suami. Nah, ini motifnya bagus sebenarnya. Jadi bukan motifnya bahwa memang benar ada perselingkuhan antara Ricky dan Kalina kemudian melakukan seks video call. Tidak. Si Joko ini niatnya baik agar Melisa ini lu punya suami, lu jauh-jauh tuh dengan Ricky, jangan dekat-dekat, itu sebenarnya motifnya. Jadi tidak ada hubungan antara Melisa dengan kasusnya Kalina dan Ricky. Kira-kira seperti itu, Joko ya. Kalina soal tuduhan yang lain katanya nggak karantina, itu seperti apa? Cuma Oh 2 hari. sebentar. Sebentar 2 ya. hari doang karantina kan. Boleh saya telepon hotelnya? Hotel ini ya. Oh baik, jadi ini check-in-nya itu di tanggal 3 Februari, Iya. dan check-out-nya itu di tanggal 7 Ibu. Oke, berarti berapa hari Mas? Baik, di sini 5 hari 4 malam Ibu. Oke Mas. Thank you. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Roli Ibu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu, selamat sore. 5 hari ya? Sudah jelas ya, 5 hari 4 malam. Ini keterangan dari hotel. Dari hotel Ya. saya langsung ngomong ke telepon ke hotelnya ya. 5 hari Plus 4 malam. bayaran. Mungkin Ricky juga bisa menjelaskan, mengklarifikasi atas pernyataannya Melisa itu. Jadi Apa gini, benar kamu bilang? mungkin saya selama ini ngobrol sama Melisa selalu secara verbal. Dan selama ini juga saya masih menjalin komunikasi dengan dia itu karena dia selalu ada beberapa kata pengancaman terhadap Kalina. Makanya di sini saya masih meredam saudari Melisa itu tersebut. Dan ini beberapa bukti pengancaman yang diajukan oleh Melisa. Kalau yang baca ini dulu. Aku ambil yang mana? Jadi udah jelas ya masalah karantina, karena ini lumayan fatal. Karina ini public figure. Kalau misalkan kan Kalau misalnya enggak kan ini kan berurusan dengan Pemerintah juga. petugas toh. Nah, makanya udah diklarifikasi tadi. Nah, menyangkut hal itu sebenarnya diklarifikasi oleh Ricky. Silakan Ki. Ya ini beberapa pengancaman dari Melisa ya. kasih tahu ke gue. Beberapa chat dari dia ya. Awalnya saya yang bilang, saya buka blokir dia, terus saya bilang tolong jangan Kalina lagi, jangan teror-teror dia lagi. Lalu Melisa bilang, orang kalau udah sakit hati bisa ngelakuin apa aja dan bukan urusan kamu. Sambil arahin ke kamera deh. Bacanya. Ya. Saya bilang lagi di sini dia nggak tahu apa-apa. Terus dia bilang lagi di sini dan aku bisa buat lebih dari itu. Ini dari kata Melisa ya. Sama yang ini aja nih. Yang ini jangan guys. Sama ini nih. Nggak bisa segampang itu. Gak biasa segampang itu juga. Setidaknya Kalina juga akan aku buat gak nyaman biar Biar kamu tahu. gimana rasanya. Kayak gitu. Di sini saya balas aku sama Kalina itu saat kamu sah waktu di Bali itu. Dan masih banyak lagi itu. Salah Masih banyak satu lagi lah. salah satunya inilah. Nah di sini juga ada beberapa lagi ancaman dia yang saya bilang dia nggak tahu apa-apa ya. Terus si Melisa ini Ingat bilang ya. dan aku bisa buat lebih dari itu. Ingat ya, orang kalau udah sakit hati bisa ngelakuin apa aja. Terus saya bilang jahat benar. Terus dia jahat siapa? Kalina nggak tahu. Terus saya bilang lagi Kalina nggak tahu apapun dan dia nggak tahu apa-apa. Tolonglah jangan buat dia tertekan. Terus dia balas lagi. Makanya biar dia tahu siapa kamu, siapa aku, Dah. dan dia siapa. Fair kan? Udah. Nah, Oke. Udah. dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan tadi dia bilang katanya Ricky bilang cuma 2 hari ngomong ke dia, nggak mungkin karena dia pun saya ngerasain banget dia nganterin saya makanan di hari keempat dan tadi pihak hotel pun sudah saya nggak ada kong kali kong sama pihak hotel yang menyatakan bahwa saya 5 hari 4 malam di sana. Jadi tolong ya, saya di sini dikenal sama orang banyak. Kalau saya tidak melakukan karantina, yang ada nanti saya juga akan kena efek dari kata-kata dia itu gitu. Jadi sudah cukup. Saya di sini datang ke sini kumpul kawan-kawan media juga karena ingin klarifikasi bahwa tidak ada yang namanya fitnahan
itu hanyalah fitnah kalau saya selingkuh dengan Ricky, saya melakukan video seks sama Ricky, saya melakukan segala macam lah apa. Kalaupun maaf, apapun yang saya lakukan sekarang itu adalah sudah selesai dengan pihak sana, gitu. Jadi tolong jangan kaitkan lagi. Saya pengen hidup tenang. Ricky pun begitu, gitu. Jadi jangan ganggu kami. Ricky juga sudah minta maaf juga sama pihak sana. Ya, untuk kepada saudari Melisa juga saya udah meminta maaf kepada suaminya, bahkan saya udah pernah mengajak Telepon. bertemu untuk berbicara baik-baik, secara gentle dan secara Klarifikasi saja klarifikasi aja gitu. bahwa tidak ada hubungan spesial antara Melisa dengan Ricky. Jadi jangan nanti dari pihak sebelah diputar balikan lagi faktanya. Dikira meminta maaf itu salah. Sebenarnya ini etikat baik Ricky meminta maaf itu jangan salah miskomunikasi. Bahwa meminta maaf jangan sampai persoalan-persoalan yang tidak substansial dikira menyangkut hubungan spesial. Kira-kira gitu Ki ya. Ya, begitu. Ya, kira-kira begitu teman-teman media. Sehingga sebenarnya ini butuh perenungan yang panjang. Saudara Kalina ini tidak ingin sebenarnya persoalan rumah tangga yang kecil itu terlalu diekspos besar-besaran. Nah, kenapa harus dilakukan klarifikasi hari ini? Karena sudah menyangkut fitnah yang luar biasa. Iya. Masa Dan saya punya anak. Ini Kalina punya anak, Ricky itu punya keluarga. Kalau ini kita tidak klarifikasi, dianggap kejadian ini akan menjadi benar. Dan kita juga punya pekerjaan yang nanti akan juga merugikan saya, begitu juga merugikan Ricky juga. Makanya kita siapkan bukti-bukti fakta-fakta ini sesuai dengan tanggal, tahun kejadian. Jadi tidak ada rekayasa. Jangan seolah-olah playing victim. Anda melakukan kalau Anda ingin seolah-olah menjadi korban seperti itu. Udah cukup lah. Ini klien kita udah cukup sabar. Makanya hari ini kita minta pihak sebelah, pihak Ricky Prasetyo klarifikasi ini. Kalau tidak, sebagai warga negara yang taat hukum, antara Ricky dan Kalina juga akan melakukan upaya hukum terhadap fitnah-fitnah yang dituduhkan terhadap klien kita. Oke? Berapa lama Bang masih mendengar waktunya? Kita kasih 2 kali 24 jam. Sekali lagi kita kasih waktu 2 kali 24 jam untuk saudara Ricky mengklarifikasi atau membuktikan tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Kan ini sudah luar biasa. Dan kuasa hukum itu Bang, dia katanya mau cuman cybercrime apa kalau mau membuktikan kalau ini sebenarnya tidak benar. Apa-apa kita juga kan kita nggak takut karena saya percaya kalau misalnya kita benar ada Allah kok gitu, dan juga kita ada bukti yang sebenar-benarnya. Bapak silakan ya Bang. Ya, silakan. Nggak ada masalah, ini semua di mata hukum warga negara memiliki hak yang sama. Silakan, kita juga akan lakukan upaya hukum. Jadi cukuplah, saya pikir teman-teman media, Kalina dia juga udahlah, itu persoalan takdir saja. Nikah secara siri tidak tercatat secara negara, kemudian ingin berakhir juga baik-baik. Saya juga tanya awal-awal ketika ketemu saya, emang lu benar-benar cinta? Ya cinta saya Bang, ya udahlah. Oh enggak ya. Saya tanya waktu itu, benar cinta. Makanya mungkin bukan saya bertanya, teman-teman media juga bertanya, siapa itu Vicky Prasetyo, teman-teman media yang tahu lah. Kita tidak perlu berbicara terlalu panjang tentang figur seseorang, silakan teman-teman yang menilai. Hari ini kita hanya ingin menyampaikan fakta bahwa apa yang dituduhkan pihak-pihak sebelah itu kita bantah semuanya. Seperti itu. Dan bantahannya itu bukan bantahan karena kita tuh nyari-nyari cara-cara lain ya, tapi memang benar ada buktinya. Kita benar-benar ngasih kebenaran loh di sini. Konkret. Bahwa di sini tuh nggak ada sama sekali perselingkuhan, nggak ada video asusila dan yang lainnya. Apapun yang mereka bilang. Apapun yang mereka tuduhkan. Kayak gitu. Oke, rekan-rekan media, ya. Kalau katanya adanya Vicky Prasetyo, maka ini DM dia dan kata-kata yang kurang dia, apa dia benar apa? Oh, ini. Nah, inilah masalah DM ya. Bentar ya. Sebentar untuk DM. Maaf banget saya harus melibatkan orang di sini. Maaf banget, tapi bukan berarti karena saya mau melibatkan, tapi saya harus kasih tahu juga di sini. Teragak panjang ya, karena ini sebentar. Waduh, banyak banget ya. Enggak, yang katanya aku nge-DM, soalnya nge-DM itu agak panjang juga Bang. Oh ini dia nih. Nah, Coba dilihat. ini kan saya katanya DM ini kan. Nah, ada DM ini. Ini bilangnya kata saya. Ini DM. Ini sahabat saya udah seperti saudara saya yang ngasih tahu. Saya tanya, ini siapa teh? Justru saya sendiri aja nggak tahu.
saya sendiri aja nggak tahu gitu loh masalah DM ini. Maksudnya saya lihat ini apaan, ada masalah apa lagi, ada berita apaan. Aku nanya di sini, ini siapa teh, ya kan? Karena memang aku nggak tahu. Nah, so aku tanya, katanya kamu mendm adiknya sana yang ngatain lah, apa sih, ngatain anaknya, ngatain ibunya, tetek bengek segala macam. Kalau saya boleh bawa nama anak saya bersumpah demi anak saya, Ascanio Nicola Corbuzier, saya tidak pernah mendm beliau. Tapi ada lagi berita, katanya saya nyuruh asisten saya, atau saya nyuruh orang lain, atau siapapun yang saya nggak ngerti, katanya untuk mendm ini. Saya nggak pernah nyuruh siapapun, demi Allah saya nggak pernah nyuruh siapapun. Saya berani, di saat saya berani bersumpah demi nama anak saya dan demi Allah, saya itu benar-benar saya nggak tahu. Jadi tolong jangan bikin fitnah di sini. Udah terlalu banyak fitnah. Berawal dari DM ini yang saya nggak tahu apa-apa, dia jadi benci banget sama saya. Dia sampai bilang katanya tuh saya selingkuh, saya ini. Karena awal dari situ. Saya nggak pernah. Dan katanya saya ngatain anak haram. Mana buktinya saya keluar mulut kata anak haram? Tidak ada. Gitu. Jadi tolong kalau masa DM cari tahu. Caranya fakta. Bisa. Jangan katanya. Jadi kalau menyampaikan tuh faktanya melalui siapa, Seperti saya ini. kapan, di mana tempatnya, itu yang disampaikan. Jangan katanya. Katanya ini kan Iya. menjadi fitnah. Nggak ada bahasa hukum tuh katanya. Tolong jangan bilang saya tunggu DM karena hanya bukti. Oh ini nomor telepon yang ini apa segala macam. Bukan saya tidak pernah nyuruh. Saya tidak pernah menyuruh siapapun di sini. Saya bawa nama Tuhan kali ini karena memang saya nggak melakukan itu. Dan saya bawa nama anak saya di sini karena saya tidak pernah mend-DM dan menyuruh. Oke. Udah tolong ya. Ya. Yang lain? Cukup ya? Oke. Terima kasih rekan-rekan media.